Kelakuan jin ifrit ini sungguh biadab dan keterlaluan. Ia berani-beraninya mau membakar Rasulullah saat perjalanan Isra Miraj. Dikisahkan, jin ifrit adalah makhluk halus yang berasal dari golongan bangsa jin. Ia adalah jin jahat dan disebut juga setan karena gemar menggoda manusia. Dahulu, di saat Nabi Muhammad tengah melakukan perjalanan Isra Miraj bersama malaikat Jibril, datanglah jin ifrit dengan membawa obor api. Jin ifrit lalu membuntuti Nabi dan hendak mengganggu serta menyelakai Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi menoleh, beliau selalu melihat jin ifrit. Malaikat Jibril lalu berkata kepada Nabi, "Maukah kau kuajari doa yang apabila kau baca, maka obornya jin ifrit akan padam dan masuk ke mulutnya?" Nabi berkata, "Ya, baiklah." Jibril berkata, "Katakanlah, أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلى طارقا يطرق بخير يا رحمن." yang artinya, diriku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia, dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada orang yang baik dan tidak pula orang yang durhaka dapat melampauinya dari kejahatan apa saja yang turun dari langit, dan dari kejahatan apa saja yang naik ke langit, dari kejahatan apa saja yang masuk ke dalam bumi, dan dari kejahatan apa saja yang keluar dari bumi, dari fitnah-fitnah di waktu malam hari dan di waktu siang hari, dari bencana-bencana dari malam hari dan siang hari, kecuali bencana yang datang dengan kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Tak panjang lebar, Nabi Muhammad lantas membaca doa yang diajarkan malaikat Jibril itu. Setelah Nabi membacanya, terjadilah kejadian yang luar biasa. Seketika, jin ifrit yang membuntuti Nabi itu jatuh tersungkur. Lalu, obor api yang dibawanya mati dan masuk ke mulut jin ifrit. Doa itu sungguh luar biasanya efeknya. Sampai-sampai, setan-setan yang hendak mencelakai beliau langsung tersungkur berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan memang musuh manusia. Hal ini karena ia berusaha menjerumuskan umat manusia kepada kesesatan. Dalam perjalanan Isra Miraj, Rasulullah juga menyaksikan adanya kaum yang menanam tanaman, dan di hari itu tanaman yang ditanam bisa dipanen buahnya. Dan setelah dipanen, tanaman itu berbuah lagi seperti sedia kala. Fenomena ini lantas menimbulkan tanda tanya bagi Nabi. Bertanyalah beliau kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu menjelaskan, jikalau fenomena itu adalah gambaran orang yang berjuang fisabilillah membela agama Allah. Oleh karena itu, amal mereka dilipat-lipatkan hingga 700 kali lipat. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga mencium adanya bau wangi yang sangat nikmat. Lalu, bertanyalah Nabi kepada Jibril tentang bau wangi itu. Jibril kemudian menjelaskan kepada Nabi, bahwa bau wangi itu berasal dari makam Masyitoh dan keluarganya yang beriman. Wangi itu sebab Masyitoh adalah wanita solihah yang selalu mempertahankan keimanannya kepada Allah meskipun harus dizalimi dan dihukum mati oleh Raja Fir'aun yang kafir. Dahulu, Masyitoh dikenal sebagai tukang sisir anak perempuan di kerajaan Fir'aun. Pernah saat menyisir rambut, sisir itu jatuh dan Masyitoh mengucap Bismillah. Ucapan Masyitoh ini lantas mengundang tanya anak Fir'aun, yaitu apakah Masyitoh punya Tuhan selain ayahnya Fir'aun. Lalu, Masyitoh mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Mendengar hal itu, anak Fir'aun itu lalu melaporkan kepada ayahnya tentang pengakuan Masyitoh yang tak lagi menganggap sang ayah sebagai Tuhan semesta alam. Lalu, dipanggillah Masyitoh untuk menghadap Raja Fir'aun untuk dimintai klarifikasi. Fir'aun lalu bertanya tentang apakah Masyitoh punya Tuhan selain dirinya. Hebatnya, Masyitoh dengan mantap lantas menjawab dan mengakui jikalau Allah lah Tuhannya, bukan Fir'aun. Pengakuan itu tentu membuat Fir'aun marah. Fir'aun lalu memberikan pilihan kepada Masyitoh, yaitu, tinggalkan agamanya lalu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, atau dihukum mati. Masyitoh lalu memilih dihukum mati daripada melepas keimanan demi kenikmatan dunia yang fana. Pilihan Masyitoh lalu dikabulkan Fir'aun. Fir'aun lalu memerintahkan pasukannya untuk menyediakan wajan besar berisi air, lalu diletakkan di atas tungku api. Wajan itu lalu dipanaskan hingga mendidih. Ketika sudah siap, Masyitoh dan keluarganya lalu diceburkan ke dalam wajan mendidih itu hingga kesemuanya meninggal dunia. Kisah Masyitoh dan keluarganya itu memang sungguh bikin mata nangis, namun, meskipun mereka wafat dalam kondisi terzalimi,
tetapi Allah menggantinya dengan surga. Bahkan hebatnya lagi, makamnya sangat wangi saat dicium Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat adanya penampakan menyedihkan. Terlihat ada sebuah kaum yang kepalanya dibenturkan ke batu hingga membuat kepala mereka pecah. Namun setelah pecah, kepala mereka balik normal lagi. Lalu kepala mereka kembali dibenturkan hingga pecah lagi. Kejadian itu berlangsung berulang-ulang tanpa henti. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi, bahwa penampakan itu adalah gambaran azab yang akan diterima orang-orang yang tak mau melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sering mengakhir-akhirkan waktu sholat. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat adanya orang-orang yang menghadap 2 daging. Satu daging dalam kondisi mentah dan busuk, sedang satunya lagi telah matang. Orang-orang itu lalu malah melahap daging mentah dan busuk ketimbang memakan daging yang sudah matang. Jibril lalu menjelaskan kepada Nabi, jikalau penampakan itu adalah gambaran umatnya yang sudah punya istri, tapi malah mendatangi pelacuran. Dan, penampakan itu juga gambaran wanita yang sudah punya suami halal, tetapi malah selingkuh dengan lelaki lain. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat adanya kayu yang melintangi tengah jalan sehingga apapun yang melaluinya pasti akan tersobek. Lalu dijelaskan, jikalau penampakan itu adalah gambaran umat Rasulullah yang gemar duduk di jalan sehingga mengganggu orang-orang yang melintasi jalan. Nabi juga melihat orang yang berenang pada sungai berdarah dengan kondisi menelan batu. Penampakan itu adalah gambaran orang yang suka makan riba. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan pria yang tengah mengumpulkan kayu bakar. Lalu, kayu itu dibawanya dengan tidak kuat, tetapi jumlah kayu itu malah ditambah dan tidak dikurangi. Penampakan ini adalah sebuah gambaran umat Rasulullah yang punya rangkap jabatan, tapi tak kuasa mengemban amanah yang ditugaskan. Di sisi lain ia malah masih bersedia terima jabatan lainnya lagi. Di perjalanan selanjutnya, Nabi melihat penampakan aneh lagi dari suatu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku logam, dan menzalimi diri mereka sendiri dengan mencakar-cakar muka serta dada mereka sendiri. Ternyata, penampakan itu adalah gambaran orang yang suka menggunjing dan suka melecehkan kehormatan orang lain. Di perjalanan selanjutnya, Nabi juga melihat penampakan aneh lagi. Terlihat, ada sebuah sapi jantan berbadan besar yang keluar dari lubang berukuran kecil. Sapi itu terlihat mau masuk ke lubang tempat ia keluar, namun tak mampu. Penampakan ini ternyata adalah gambaran orang yang berucap kata-kata besar, lalu ia menyesal atas omongannya itu, tapi ia tak bisa lagi menarik perkataannya kembali. Itulah beberapa penampakan yang dilalui Rasulullah saat perjalanan Isra Mi'raj. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.